Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Baiklah, di sini kali ini di depan saya ada motor Honda Beat. Honda Beat pagi-pagi jam setengah 8-an sudah standby di bengkel. Jadi kendalanya mati. Motornya mati, pas lagi dibawa langsung langsung mati. Kita coba starter dulu. Starternya berat. Pegang F. Coba salah F. Keras ya. Udah standarin. Jadi di starter keras, di engkol juga keras. Jadi analisa saya kendala motor seperti ini karena ini punya tetangga ya teman-teman. Punya tetangga, jadi kondisi motor sudah tahu persis. Jadi saya sudah tahu persis kondisi motor ini. Di bagian aki itu masih bagus, sebelumnya masih bagus kata yang punya motor, jadi tidak ada masalah dalam starter. Dan juga di engkol tidak keras. Ini keras, kadang kena, kadang keras. Jadi kemungkinan besar ini bukan kendala dari bagian silinder head dan silinder kop. Dari bagian boring itu bukan. Kemungkinan sebab belum lama ini baru ganti oli. Jadi kemungkinan besar ini kendalanya ada di bagian bak sepiti. Motor macet, tidak bisa jalan, sedang dibawa. Kemungkinan besar ada di bagian bolok sepiti. Dikarenakan saya tahu persis kondisi motor ini seperti apa. Jadi kemungkinan besar kendalanya ada di bagian bak sepiti. Entah itu panbel yang putus atau gimana. Lebih jelasnya kita buka saja langsung. Sisa bekas putusan panbel. Hancur. Jadi bisa teman-teman lihat kendalanya bukan di bagian mesin, alias kendalanya di bagian bak sepiti. Ternyata panbelnya hancur. Jadi nanti kita periksa, kita buka kenapa kendala panbel ini putus, apa penyebabnya. Kita cari tahu, kita prediksi. Langsung saja kita buka.
Jadi kita mulai, sudah kita bongkar semuanya. Nah, jadi ini kendalanya jelas, ini dari panbel putus. Ini dari panbel putus. Jadi kenapa tadi starternya jadi berat? Jadi dikarenakan seperti ini ya teman-teman. Posisinya seperti ini. Jadi saat dia di starter, otomatis si rudal starter ini dia akan maju ke depan. Dia akan maju ke depan, set, masuk. Sedangkan di bagian gigi ini terselip bekas-bekas putusan panbel. Otomatis si aki tidak akan kuat. Jadi macet. Itu yang mengakibatkan satu, susah untuk di starter. Sekalipun akinya baru. Jadi si sisa-sisa putusan panbel itu nyelip ke bagian gigi-gigi primary di bagian rumah sepiti. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kendala di panbel putus. Jadi untuk putus panbel ini, jadi di sini kita tidak asal langsung ganti. Jadi percuma kalau tidak ketahuan inti penyebab dari putus panbel itu sendiri. Jadi kita cari penyebabnya, kenapa panbel ini putus. Satu kemungkinan di bagian panbel itu sudah mengalami batas waktu pemakaian. Satu, kendala panbel putus. Dan yang kedua itu kendala ada kerusakan di bagian puli primary dan puli sekundari. Nah, lanjut kita periksa ke bagian puli. Kita periksa di bagian puli sekundari. Jadi per ini sudah saya buka. Ini tidak ada masalah di bagian puli sekundari atau puli bagian belakang. Jika terjadi masalah di bagian ini, saat kita putar seperti ini, dia tidak akan presisi alias goyang di bagian mangkok. Bagian ini ya teman-teman, puli di bagian yang bergerak. Dia akan mengalami aus atau goyang. Layaknya seperti kelahar koplak. Ini kondisinya masih bagus. Dan di bagian puli sekundari ini, jika mengalami kekoplakan atau kerusakan atau keausan, ini tidak akan awet ke bagian panbel. Alias panbel baru dipakai sekitar 7 kilo, 8 kilo sampai ke 15 kilo, kekuatannya itu akan tidak awet, alias akan cepat putus sekalipun itu original. Jika di bagian puli sekundari ini mengalami aus atau koplak. Tapi untuk di bagian puli motor ini tidak ada masalah di bagian puli sekundari. Jadi tidak ada masalah. Ini tidak koplak. Dan di bagian pelornya ini masih bekerja dengan baik. Saat kita tarik seperti ini, dia akan posisinya muter. Set. Set. Nah, ini tidak ada masalah di bagian puli sekundari. Dan untuk yang selanjutnya kita periksa di bagian lumah roller. Ternyata kendalanya ada di bagian lumah roller. Di bagian lumah roller bosingnya sudah copot. Nah, di bagian lumah roller ini sudah parah. Ini bukan kemungkinan ini KW. Jadi kalau pakai yang KW di bagian puli primary itu nggak bakal awet, paling kuat sebulan 2 bulan. Lamanya 3 bulan. Ini percuma kalau diganti pakai yang KW. Tidak lama dia akan putus. Dia tidak lama bukan putus alias copot dari bosingnya.
seperti ini. Pertama ini dan kedua juga di bagian ini. Bisa teman-teman lihat ini udah parah. Rollernya sampai terkelupas. Nah, jika terjadi seperti ini di bagian puli primary, saya pastikan 100% pan bel walaupun baru diganti itu tidak akan awet. Langsung putus. Sekalipun yang original. Jadi penyebab dari motor ini kenapa pan bel putus, yaitu dari puli primary bermasalah. Jadi kita harus ganti di bagian puli primary dan juga pipel. Jadi solusinya yaitu kita ganti puli primary dan juga seset dengan luller dan juga pibel. Kalau pengen awet kita ganti dengan yang original. Dan juga itu terserah yang punya motor ya teman-teman. Saya serahkan lagi kepada yang punya motor. Apa yang mau diganti dengan yang original atau yang KW, itu terserah yang punya motor atau yang sedang-sedang saja. Cuman nanti dia terima konsekuensinya. Kalau yang ori itu insya Allah awet. Kalau yang sedang ya kurang awet. Dan kalau yang KW itu contohnya seperti ini. Baiklah, lanjut ke proses nanti pemasangan. Kita cari dulu spare partnya dan juga kita bersihkan. Nanti lanjut ke proses pemasangan. Baiklah, jadi proses pembersihan sudah selesai. Lanjut ke proses pemasangan. Dan sebelum kita pasang, jadi saya sudah kasih pilihan ke yang punya motor, mau yang ori, yang sedang, dan juga yang KW itu sudah saya kasih pilihan. Jadi yang punya motor memilih barang yang KW. Barang yang KW. Jadi mungkin yang punya motor sudah terima konsekuensinya untuk keawetan spare partnya. Jadi langsung saja ke proses pemasangan. Dan sebelum kita pasang, kita harus perhatikan di bagian seal, bagian aspuli. Ini sealnya sudah aus, sudah tekor. Waduh, tak terima. Ya. Lumayan buat kasih. Jadi di bagian seal puli ini harus kita ganti. Sudah tekor. Jadi fungsi aspuli ini, fungsi sealnya ini yaitu untuk dikala jika tidak menggunakan seal ini di bagian aspuli ini akan cepat aus atau akan cepat habis di bagian aspulinya, dan juga di bagian bearing bak sepiti itu tidak akan awet. Dia akan bunyi gemelitrik saat RPM mulai naik. Ini di bagian aspuli. Ini harus diganti sealnya. Nah, hal sepele tapi berakibat suara berisik. Baiklah, langsung ke proses pemasangan.
Bro, geus kayak dukun gue. Gua enggak abu-abu ya makanya. Abu-abu monyet. Monyet. Lain. Jelas. Sebelah kira akas kayak pasang munira bedok. Ada minggu ya? Iya. Jalan. Jalan. Oh. Maksa meneplak. Dia bosin dong. Kau komen apa tadi? Sebenarnya tidak apa, barang aman sok ya. Foto. Dari Paman ke timur ya? Baiklah, langsung kita coba starter. Ternyata murni guys. Baiklah, sudah selesai sampai di sini. Mungkin terima kasih. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Yo, Alpin Motor.